Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mantertani Wijianti dari kelas 12 IPS 1 nomor 23. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan bab 2, yakni perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama adalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum. 1. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Salah satu ahli yakni Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar. Dan bagi warganya yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung beberapa unsur seperti ini. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Lalu selanjutnya yang materi kedua ada pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum tidak akan terwujud apabila anggota masyarakat tidak mempunyai kesadaran hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan beberapa hal, antara lain, yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Lalu yang B, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama, peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Lalu yang kedua yakni ada peran Kejaksaan Republik Indonesia. Peran kejaksaan salah satunya yaitu di bidang pidana, yakni melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga ada melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Lalu yang keempat ada melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dan yang kelima ada melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Lalu yang ketiga ada peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung disebut sebagai hakim agung. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yakni dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Lalu yang kedua, hakim pada Mahkamah Konstitusi disebut sebagai hakim konstitusi. Lanjut ada peran advokat dalam penegakan hukum. Yang kelima ada peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Peran dari KPK yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, serta melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Lalu yang materi C ada dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum merupakan suatu bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Adapun beberapa contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, ataupun bangsa dan negara. Beberapa, yang pertama ada dalam lingkungan keluarga, seperti mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, dan juga ibadah tidak tepat pada waktunya. Dalam lingkungan sekolah ada menyontek ketika ulangan, misalnya datang ke sekolah tepat terlambat, lalu ada bolos saat mengikuti pelajaran. Lalu di lingkungan masyarakat ada tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas, main hakim sendiri, mengonsumsi obat-obatan terlarang, dan melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain. Lalu yang terakhir ada dalam lingkungan bangsa dan negara, seperti tidak memiliki KTP, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, dan pembajakan karya orang lain, dan masih banyak lagi hal lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi bab 2. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.